Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023, jurusan Geografi di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai penilaian ujian kinerja di SMA Negeri 2 Batanghari Lepu. Selamat menyaksikan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pindah. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Aditya, Aura, Berry, Iqbal, Hadir. Nazira, Arab, Iman Nurul. Untuk mulai, dulu kita perenggangan otot biar nanti pada saat belajar tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang kaku ya. Nah, caranya gimana? Kita mulai dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, tapi cuma yang mulai dari 5, kemudian berkurang terus 5 kanan, 5 kiri, kaki kanan, kaki kiri. Paham ya? Nah, coba. Hitungnya rame-rame. Kaki kanan dulu. Enggak. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 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
dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua, satu dua, satu dua, satu dua, satu 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 satu. Terima kasih. Baik anak sekalian, sebelum kita masuk materi, sebenarnya belajar apapun itu tentu ada mau belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tergantung cara kita membawakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berkata seperti ini, Pak, untuk apa belajar tentang misalkan PKN? Toh nanti pada saat saya lulus, saya juga tidak ada urusannya dengan itu. Iya memang, tapi perlu kalian ketahui, di zaman yang demokrasi seperti ini, untuk memilih pemimpin yang bagus, ya itu perlu ada ilmu. Ini dapat dari mana? Dari apa yang kita pelajari sama orang di sekolah, ya. Jadi jangan kau menganggap bahwasanya, Pak, apa yang saya pelajari hari ini tidak akan ada manfaat untuk kehidupan saya di masa yang akan datang. Jangan sekali-sekali. Apalagi ini materi yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang persebaran flora dan fauna. Tentu nanti ada manfaatnya. Manfaatnya apa nanti coba kita lihat di langkah berikutnya, ya. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tujuan pelajarannya sudah Pak sampai tampilkan di depan. Melalui penerapan model pelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi kenapa Bapak pilih model ini? Karena model ini center point-nya atau titik permasalahannya itu berada pada siswa. Jadi semuanya siswa yang menyelesaikan permasalahannya. Kami cuma menyajikan masalah, semua yang diselesaikan oleh siswa dari berbagai literatur. Guru hanya nanti kalau misalkan ada yang keluar dari koridor, dia hanya mengarahkan dan melakukan penguatan. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silakan buka HP-nya. Bapak sudah share link asesmen diagnostik untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah tahu tentang materi yang akan nantinya kita bahas. Silakan buka HP-nya. Dan perlu Bapak sampaikan, materi ini atau pertanyaan itu jawab sesuai kemampuan kalian masing-masing ya. Tidak usah nanya dengan kawan. Ini hanya untuk mengukur seberapa jauh kau tahu tentang materi yang akan nanti kita bahas. Silakan. Bisa dibuka. Oke. Jawabannya tinggal klik, ya. Masih merekam kan, Pak? Oh, biar bisa. Oke, bisa.
Orang pesan. Baik anak sekalian, cukup sebagai bahan pertimbangan kita atau sebagai masukan untuk Pak. Ini hasilnya bisa kita lihat sendiri. Sekali mobile kan? Ya. Kita mulai dari mana? Yang Anda, keren atas masuk ya. Luar biasa. Artinya untuk Anda Bapak tidak usah jelaskan lagi, mungkin sudah paham ya. Luar biasa. Di sini ialah agak memprihatinkan Iqbal yang memperhatikan 5 dan Rizal. Hanya 5. Ya. Kemudian ini siapa nih? Ramadjaya nih. Aduh, 5. Anak sekalian, ini tidak jadi permasalahan karena pada dasarnya hanya untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah paham tentang materi ini, ya. Bukan hanya kita ukur Pak untuk masukkan nilai tidak. Baik, kita lanjutkan. Baik anak sekalian, inilah gambaran tentang pengetahuan kita, ya. Perlu Bapak sampaikan, artinya kita di sini masih sangat minim sekali pengetahuan tentang apa itu flora dan fauna. Makanya di sini kita perlu belajar. Tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan kalau kita tahu. Contoh nih, salah satu hewan endemik yang berada di daerah Flores, reptil terbesar di Indonesia. Kalau kalian tahu bahwasanya komodo adalah salah satu hewan endemiknya Indonesia dan hampir punah, kita timbul perasaan ingin kan? Kalau sudah sedikit, biasanya diapakan? Dijaga, dilindungi, bahkan dilestarikan. Ya, beda dengan orang yang tidak tahu asal. Makanya orang cenderung contoh nih ada harimau Sumatera. Ya, harimau Sumatera sangat terkenal sekali di daratan Sumatera. Banyak orang yang dengan kepentingan pribadi mereka memburu harimau Sumatera dengan alasan untuk kulitnya, untuk keperluan keperluan apa? Dibikin identitas dan sebagainya. Artinya keperluan pribadi. Nah, mereka tanpa memperdulikan seberapa banyak sekarang jumlah harimau yang ada di Pulau Sumatera. Dan inilah perlu adanya edukasi dari kita sebagai pendidik dan kalian sebagai siswa, bahwasanya memberitahu orang-orang tersebut. Siapa tahu nanti dengan adanya edukasi tersebut, tingkat pemburuan yang berada di Indonesia menjadi berkurang. Apalagi yang seperti kita ketahui, kita jalan-jalan di kebun, ketemu yang namanya bunga yang luar biasa. Bunga apa? Kita harusnya patut bangga berada di Indonesia. Karena kenapa? Kita banyak sekali terdapat flora dan fauna yang beragam yang tempat lain tidak memiliki. Ya, baik anak sekalian, sebelum nanti Bapak sampaikan permasalahannya, silakan kita bentuk kelompok dulu. Bapak bagi dulu sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan pindah dulu. Kita bagi sudah berdasarkan gaya belajar yang sudah kita sepakati kemarin ya. Silakan pindah. Ya, silakan dulu cari satu. Baik, jika sudah, silakan kalian pilih berdasarkan kesepakatan masing-masing ketua kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak panggil, ya. Kelompok 1 mana? Kelompok kelompok ya? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok mana? 4. Oke, kalian silakan pilih atau bagi perannya masing-masing untuk anggota kalian, ya. Apa saja tugasnya nanti silakan dibuka karena setelah ini nanti akan Bapak serahkan kartu ini yang isinya itu lembar kerja yang akan kalian kerjakan sama-sama nanti. Jadi silakan bagilah dulu tugasnya masing-masing. Setelah itu baru kita lihat permasalahan yang ada di depan. Silakan tentukan dulu berhadapan. Dari berhadapan saja. Baik anak sekalian, silakan direview dulu. Ini permasalahannya. Silakan lihat gambarnya. Ya. Gambarnya di sini yaitu Bapak tampilkan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalau kalian lihat secara langsung, ternyata di Indonesia itu ada beberapa hewan yang tidak ada di tempat lain. Artinya tidak ada gambaran. Inilah permasalahan.
masalah yang nantinya jawabannya harus dicari. Ya, kalian harus cari tahu apa penyebab. Contoh nih, banyak berjulasan adanya di daerah sini atau bapak sebut ini di daerah Asiatis. Karena pembagiannya nanti kalian tahu ada Australis, Peralihan dan Asiatis. Ya. Kemudian contoh lagi, kenapa guru cendrawasih hanya di daerah Papua misalkan? Kenapa tidak di daerah Sumatera? Ya, inilah permasalahan ini nanti yang kalian hadapi dan kalian harus cari dari beberapa referensi yang nantinya akan kalian dapatkan, kemudian nanti ditulis pada ini yang sudah bersatu. Ya, paham ya? Baik, kelompok silakan yang dulu. Kelompok 1, ya, 2, 3, 4. Baik, jika sudah silakan cari jawabannya, tulis pada karton. Boleh dibikin seperti peta konsep, boleh mau disertai dengan gambar juga boleh, warna juga boleh, bebas. Yang nanti gambarnya boleh jelaskan ke depan. Silakan. Kita ini namanya. Klimatis. Besar-besar mat klimatis. Klimatis. Bagaimana Risa? Yang bagian Asia Pasifik, Pulau Jawa dan Pasifik. Ya, jadi kan Asia Pasifik, Sumatera, Jawa, Bali, Bali. Kalau Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian yang Australia, Papua dan itu sebenarnya ada gitu. Ini nanti kita menjelaskan tidak jelas. Nah yang kemudian seperti ini, kalau misalkan ini dan itu agak ada kesulitan berdasarkan lagi, contohnya latihan iklim atau di bawah jelas tempat lain dengan itu lebih kecil dari sini. Karena kalau misalnya contoh kau maju ada yang lainnya, karena cuaca dan iklim masuk dalam persebaran flora dan fauna yang tidak merata, akibat dari tidak ada penjelasan di bawah dan kau tidak ngerti, susah gitu. Jadi boleh ditulis di bawah. Ya. Jadi tinggal finishing kan, habis ini selesai. Tinggal ramainya selesai. Mau berapa nih? Nanti maju berarti orang. Saat jam 4. Baik, Bapak rasa cukup untuk diskusinya. Sekarang kita pilih, kita tunjuk siapa yang akan presentasi duluan berdasarkan sedikit menggunakan Melo Next agar kita memfair dalam pilihannya. Silakan melihat, kita skip dulu. Kalau Bapak yang stop, boleh harus maju ya. Ya. Oke, kelompok 4. Mana kelompok 4? Boleh sekarang kelompok 4. Silakan. Ketua kelompok sini. Ini flora ini flora. Oke, silakan langsung dengan. Oke. Yang lain kalau diperhatikan, silakan ditempel di peta yang sudah kita sediakan. Boleh dibantu oleh kelompoknya masing-masing.
Gambar pertama, floranya mana? Flora, buat. Kayu. Oke, silakan tempel. Oke, kemudian boleh dibantu kelompok 4. Orang utannya di mana ditempel? Nah. Oke, silakan presentasikan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kami ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu dari persebaran flora dan fauna. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor iklim, yang dimana faktor iklim tersebut terdapat dua: suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang kedua ada faktor edatif atau yang disebut dengan faktor tanah. Yang faktor tanah tersebut terbagi menjadi ada tekstur, tingkat penggemburan, mineral organik, dan kandungan air tanah beserta kandungan udara tanah. Yang ketiga ada faktor fisiografi atau relief, yang dimana faktor tersebut yang memicu bentuk muka bumi yang beragam, bisa memicu perbedaan suhu dan kelembapan udara sehingga berpengaruh pada jenis vegetasi karena mempengaruhi spesies hewan yang bertahan. Yang keempat ada faktor biotik atau faktor makhluk hidup, yang dimana perilaku manusia yang melestarikan lingkungan akan berdampak positif terhadap keberadaan flora dan fauna. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kelompok 2 dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai kalau menurut kelompok 4, faktor apa saja sih yang paling besar berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor persebaran flora dan fauna yang terbesar yaitu terdapat di faktor iklim. Faktor iklim tersebut kita ambil saja contohnya dari suhu udara, yang dimana faktor iklim tersebut adanya suhu udara yang tinggi, kelembapan udara yang tinggi, angin yang bertiup kencang, dan curah hujan yang bisa berdampak menjadi beku, yang dimana organisme maupun tumbuhan hewan tidak dapat bisa bertahan hidup di sana. Baiklah kelompok 2, jawaban bisa diterima. Baik, jawaban dari kelompok 4 bisa dibilang sangat bagus. Jadi teman-teman sekalian, bisa kita ketahui dari jawaban dari kelompok 4 tersebut bahwasanya faktor iklim itu sangat mempengaruhi organisme berbagai macam flora dan fauna, mulai dari suhu udara yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mereka, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Nah, dan tidak semua di berbagai tempat itu kondisi iklimnya sama. Bisa jadi kondisi iklim di sebelah sana berbeda dengan kondisi iklim yang di sebelah selatan. Terima kasih untuk kelompok 4 untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebelum kita ini baru sebut tangan dulu. Oke, silakan geser dulu. Ada yang mau berkomentar tentang gambar yang mereka letakkan? Ada permasalahan atau tidak? Tidak ya? Tidak. Oke, kalau sudah silakan dulu presentasi. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Iya, kelompok 2. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya? Oh iya, silakan kelompok 1. Ayo kelompok 2, kelompok aja. Mana ketua kelompok? Pilih dulu ketua kelompoknya, gambarnya. Ini flora dan ini fauna.
Lucu. Silakan ditempel. Kalau ada masalah nomor 1 boleh dibantu. Suaranya apa? Suaranya kuat nggak? Boleh. Nomor 1 kalau keliru boleh dibantu. Benar atau tidak ada tujuh perempuan. Kau nanya apa? Kamu deh ya? Ayo, silakan. Mana dulu? Zonanya zona apa? Asiatis, Australia, atau Thailand? Silakan. Ya. Baik, silakan lakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi